Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok di mata kuliah Hukum Anti Monopoli yang diampu oleh Bapak Muhammad Abbas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami dan analisis kami mengenai pasar monopoli gitu. Izinkan kami untuk memulainya sekarang mengingat waktu dan tempat juga. Baik, bisa dimulai kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya dari HK 18D akan membacakan tugas anti monopoli, yaitu yang pertama, pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoli murni. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli ada beberapa macam, yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang, ada yang bersifat teknologi, ada yang bersifat keuangan. Dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Macam-macam pasar monopoli, monopoli by law dan monopoli by nature. Jenis-jenis pasar monopoli berdasarkan penyebabnya ada monopoli alamiah, monopoli masyarakat, monopoli undang-undang, monopoli negara, hak cipta, hak paten, hak merek, monopoli karena kemampuan efisiensi, monopoli karena penguasaan bahan baku, monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Oke, mungkin aku lanjut presentasinya. Di sini ada kelebihan dan kelemahan monopoli. Yang pertama, kelebihan pasar monopoli antara lain: A. Mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Kemudian B. Tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. C. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. D. Dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisien. E. Mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. F. Dapat meningkatkan inovasi atau suatu penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Ya, di sini ada kelebihan pasar monopoli, yakni tuh bisa mendorong adanya inovasi baru. Jadi karena ada monopoli gitu loh, jadi inovasi atau persaingan antar perusahaan itu akan semakin gencar dan inovasi-inovasi baru itu pasti terjadi. Terus dengan otomatis itu akan melakukan penelitian dan pengembangan produk yang lebih baik lagi atau yang mampu memikat pasar. Nah, terus kan di sini tidak hanya ada kelebihan, tapi pasar monopoli juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya ini, timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh segelintir orang atau segelintir perusahaan saja yang memonopoli daerah atau wilayah di sana gitu, atau wilayah tersebut. Kemudian tidak efisiennya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos. Tidak efisiennya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Terus konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Ya, karena di sana hanya ada satu perusahaan saja, jadi produsen bisa mematok harga seenak dia saja gitu.
Jadi di sana akan timbul keberatan daripada konsumen yang membeli barang atau produk yang diproduksi oleh perusahaan monopoli. Kemudian D, adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi. Nah, salah satu yang mungkin timbul kelemahan di sini daripada pasar monopoli akan ada eksploitasi terhadap konsumen. Dengan seenaknya pasar monopoli atau perusahaan yang menguasai pasar monopoli akan seenaknya mengeksploitasi baik itu dari mematok harga atau lainnya gitu terhadap konsumen. Bukan hanya konsumen gitu, tapi terhadap pemilik faktor-faktor produksi. Jadi karena hanya adanya satu perusahaan atau yang menguasai pasar monopoli, jadi sektor-sektor yang memproduksi, misal memproduksi barang mentah daripada produk yang diproduksi oleh pasar monopoli, itu akan seenaknya dipatok harganya gitu, contohnya seperti itu. Dan lainnya masih banyak juga eksploitasi yang akan terjadi bila adanya perusahaan yang memonopoli satu pasar produksi gitu. Kemudian di sini ada jenis-jenis monopoli yang tidak dilarang. Jadi kan tadi ada monopoli yang dilarang, ada juga monopoli yang tidak dilarang. Apa saja itu gitu. Yang pertama monopoli by law, kemudian ada monopoli by nature, kemudian ada monopoli by license. Apa itu monopoli by law? Apa itu monopoli by nature? Apa itu monopoli by license? Monopoli by law itu monopoli yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya apa ya? Contohnya ya seperti adanya BUMN gitu. BUMN, contoh Perum Peruri. Perum Peruri hanya perusahaan itu saja yang boleh memproduksi uang, memproduksi alat tukar gitu atau barang berharga lainnya, hanya Peruri, PT Peruri. Tapi di sana juga terus diawasi Perum tersebut. Dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau terhadap negara. Gitu contohnya tuh Perum Peruri dibolehkan oleh undang-undang untuk memonopoli atau untuk menguasai satu produksi gitu. Kemudian ada monopoli by nature. Monopoli by nature itu ya apa ya, yang katanya apa gitu, yang ya berjalan semestinya gitu tanpa ada campur tangan siapapun itu, ya mengalir aja gitu monopoli by nature itu. Contohnya ya di perkampungan gitu, kita berinovasi membuat satu produk baru, kemudian laku, terus kita doang nih yang jadi pelaku usaha, ya seperti itu kalau monopoli by nature. Kemudian ada monopoli by license, yaitu monopoli karena adanya lisensi. Contohnya seperti aku nih menciptakan satu produk, kemudian produk itu di lisensi, jadi itu produk ciptaanku, ya hak atas kekayaan intelektual gitu. Itu monopoli by license. Jadi ada 3 monopoli yang diperbolehkan, yaitu monopoli by law, monopoli by nature, ada monopoli by license. Di sini slide selanjutnya ada undang-undang tentang monopoli. Di Indonesia untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produk dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada undang-undang tersebut dijelaskan sebagai suatu
pemusatan kekuatan ekonomi atau suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-undang ini terbagi atas 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal. Oke. Mungkin sekian dari kami. Bila mana ada kesalahan baik daripada perilaku dan kata-kata atau kualitas video ini yang menurut teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton dirasa kualitas videonya kurang baik, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.